Balas dendam Surya Paloh ke Jokowi, tidak hadirin nikah Kaesang. Ditulis oleh Argo Javires dari Zuar.com. Semakin kesini semakin kelihatan sifat aslinya Surya Paloh yang dendaman. Merasa diri paling benar, paling jago dan paling hebat segalanya. Hanya gara-gara Presiden Jokowi tidak sempat menghadiri acara perayaan ulang tahun Nasdrun, Surya Paloh pun balas dendam dengan tidak mau menghadiri acara pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, yang akan digelar pada bulan Desember 2022. Alasannya Surya Paloh saat ini sedang berada di Jerman untuk menjalani pengobatan. Surya Paloh sudah berada di Jerman sejak 24 November 2022 hingga awal Januari 2023. Katanya pula agenda berobat ke Jerman itu sudah terjadwal sejak tahun lalu. Ngeles tingkat dewa, bilang saja mau balas dendam, kan lebih jelas gitu loh. Padahal ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara ulang tahunnya Nasdrun itu karena Presiden Jokowi harus melakukan tugas kenegaraan. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi saat itu sedang menghadiri agenda kenegaraan di luar negeri, yakni KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Tapi ya, begitulah kura-kura. Merasa diri lebih hebat dari presiden. Sampai-sampai acara pernikahan anaknya Presiden Jokowi pun dijadikan agenda untuk balas dendam. Mungkin Surya Paloh mau menunjukkan ke Presiden Jokowi rasanya gimana sih tidak dihadiri oleh orang yang super duper VIP dan sangat penting sekali di negara ini, yaitu si Surya Paloh itu. Partai gurem saja sok hebat. Berurusan dengan orang munafik itu memang ngeselin. Politik ala badut yang menggelikan. Akhir-akhir ini emang kelihatan banget si Surya Paloh itu sibuk mempersiapkan konstelasi Pilpres 2024 dengan cara-cara ala badut. Memilih Anies jadi capres saja sudah badut banget. Mau ngeles model apa lagi? Semua itu dilakukan untuk merebut kekuasaan pada Pilpres 2024 mendatang. Bagi orang-orang yang paham tentang dunia perpolitikan, yang model begini ini memang lucu. Tapi ya, begitulah kura-kura dunia politik. Selalu lucu dan menggelikan. Cara-cara Abu Nawas model badut politik macam begini ini sungguh lucu dan menggelikan. Tidak masuk di nalar dan logika yang sehat walafiat. Memang, secara demokratis tidak ada yang salah dengan tidak mau datangnya Surya Paloh ke acara pernikahannya Kaesang sebagai ajang balas dendam yang terselubung. Namun bagi rakyat waras pada umumnya, apalagi saya, laron-laron di Baskom pun pasti pada geleng-geleng kepala jika saja mereka mengerti bahasa manusia. Kadang-kadang saya merasa geli sendiri. Jujur saya bertanya-tanya, sebenarnya ajang Pilpres 2024 mendatang itu agendanya Surya Paloh dan partai guremnya Nasdrun itu bagaimana? Para elit politik Nasdrun sibuk mempersiapkan mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu untuk merebut lingkaran PDIP berbagai cara. Salah satunya bermunculannya survei abal-abal yang hebatnya semuanya menjagokan Anies Baswedan. Harusnya Surya Paloh dan Nasdrun kebanggaannya itu tahu diri. Presiden Jokowi butuh pemimpin yang bisa bekerja keras dan peduli terhadap rakyat. Bukan pemimpin orbitannya Yusuf Kala yang kerjanya tukang beli penghargaan buat dirinya sendiri itu. Fakta berbicara dukungan rakyat terhadap sosok seorang Jokowi masih belum terkalahkan. Menjadi lawan tanding Jokowi saat ini tentu saja tidak mudah bagi siapapun. Apalagi hanya sekelas Surya Paloh. Realitas politik tentu saja akan berbicara lain. Harusnya Surya Paloh tidak perlu pakai cara ala Abu Nawas, segala main petak umpet buat balas dendam hanya lantaran ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun parpol kesayangannya itu. Sebagai negarawan sejati, tunjukkan bahwa ente itu kesatria. Dengan demikian jelas sudah, artinya memang sudah terbukti bahwa Surya Paloh telah sengaja dengan segala macam cara dan upaya untuk melakukan balas dendam politik untuk mengobati egonya yang terluka dan mau menunjukkan kepada dunia bahwa beliau adalah tokoh yang mampu membalas dengan cara yang elegan. Surya Paloh bukan tipe orang yang setia kawan, mudah meninggalkan kawan jika dia merasa harga dan martabatnya dilecehkan. Tapi ya sudahlah, biarlah Surya Paloh terus berimajinasi dalam dunia hayalannya sendiri dengan skenario untuk membalas rasa sakit hatinya dengan tidak mau hadir dalam pernikahan putra bungsunya Presiden Jokowi,
Itu haknya Surya Paloh. Namun setidaknya di zaman now ini masyarakat sudah banyak yang tidak tolol lagi. Mana kira-kira calon pemimpin yang layak didukung demi kemaslahatan bangsa? Pada calon yang wajib digergaji dan dieksekusi dari perhelatan Pilpres dengan cara eksekusi mereka sendiri. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda? Alhamdulillah Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 orang. Di Sumbar. Oh, di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini yang jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh Partai Nasdem. Sampai keluar puluhan ribu yang jemput. Oke, tidak sebesar yang dikumandangkan, sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy. Kasihan Andre Rosiade. Sampai curhat di TV betapa gak ada akhlaknya Anies kepada Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan, seberapa besar jasa Gerindra terhadap Anies? Jawabannya pasti sangatlah besar. Karena kalau bukan Prabowo, bisa saja nasib Anies sekarang sama seperti Rizal Ramli, yakni sebagai menteri pecatan sekaligus jadi gelandangan politik. Gerindra lah yang mengusung Anies bertarung di Pilgub DKI 2017 lalu, hingga berhasil terpilih sebagai gubernur DKI ke-17. Dan jangan salah-salah, yang paling banyak habis duit untuk kampanye Pilgub DKI waktu itu adalah kader Gerindra, yakni Sandiaga Uno. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, 90% dana kampanye Anies Sandi berasal dari uang pribadi Sandi. Jadi di Pilgub DKI 2017 lalu bisa dibilang Anies hanya modal dengkul doang dan muka badak. Karena semuanya Gerindra yang sediain, Prabowo menyediain partai dan Sandi yang nyediain logistik. Kalau melihat hal ini memang betul pernyataan klasik bahwa untuk jadi pejabat itu tidak perlu banyak duit. Tapi dengan syarat harus mampu memanfaatkan orang lain yang banyak duitnya untuk mendanai kampanye. Mungkin karena merasa begitu berjasanya Prabowo terhadapnya kala itu, Anies pun sempat berjanji tidak akan mengkhianati ketua umum Gerindra tersebut. Jika Prabowo masih maju sebagai capres, maka dia tidak akan pernah mau menjadi lawannya. Saya menegaskan, saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo jika memang beliau masih maju jadi capres, ujar Om Anies waktu itu. Tapi memang betul kata Bro Abraham Lincoln,